Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada siang hari ini akan mempresentasikan tentang materi e-commerce, digital market, digital goods. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Frikma Salsabila Sofi dengan NIM 2020-210117. Dan yang kedua ada Aprilia Wegakola dengan NIM 2020-210128. Dan yang ketiga ada rekan Ferdiansyah Hari Saputra dengan NIM 2020-210131. Dan yang keempat ada rekan Fitria Dwi Rohmana dengan NIM 2020-210156. Slide selanjutnya, Mas. Secara definisi, e-commerce menurut Ephraim Turban itu merupakan penggunaan internet dan jaringan lain atau intranet untuk membeli, menjual, mengangkut, atau memperdagangkan data, barang, atau jasa. Selain itu, e-commerce itu juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Saat ini, e-commerce itu sudah menjadi sangat familiar dan dalam ekonomi sehari-hari di masyarakat Indonesia maupun di dunia. Pasalnya, berbelanja di e-commerce itu biasa mempersingkat waktu pembelian barang dan memudahkan dan secara aman. Slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada proses bisnis dari e-commerce. Dari sudut pandang Ephraim Turban, itu ada dua jenis proses bisnis di dalam e-commerce. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dari sisi organisasional e-commerce itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada partial e-commerce. Partial e-commerce itu sebagian prosesnya itu dilakukan secara elektronik, sebagian lagi dilakukan secara manual atau konvensional. Nah, misalnya pada transaksi jual beli barang fisik, misalnya pada buku, baju, dan telepon genggam, atau transaksi jual beli mobil. Pada transaksi semacam ini, sebagian proses bisnisnya itu mulai dari penawaran, pemasaran, hingga pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Namun, pada saat penyampaian produk, itu dikemas di dalam bentuk barang, prosesnya itu harus dilakukan secara fisik atau konvensional. Atau bisa disebut dengan dikirim secara oleh kurir langsung. Nah, contoh perusahaan partial e-commerce itu misalnya pada PT HPM atau PT Honda Inti Prospek Motor. Perusahaan ini telah memiliki situs web yang khusus melayani transaksinya secara online. Dalam situs web tersebut, mereka itu juga menyediakan informasi mengenai detail produk mobil yang mereka jual. Detail ini termasuk harga dan spesifikasi produknya. Pada PT HPM, pengiriman barang itu dilakukan secara fisik dengan kendaraan tertentu. Oleh karena itu, perusahaan ini tuh dikatakan sebagai perusahaan yang melakukan bisnis e-commerce parsial. Kegiatan utama atau bisnis mereka itu lebih dominan dilakukan di dalam dunia nyata. Selain itu, barang yang diperjualbelikan oleh PT tersebut itu barang yang berbentuk fisik sehingga disebut partial e-commerce. Dan yang kedua itu ada pure e-commerce. Adalah transaksi e-commerce yang keseluruhan prosesnya itu dilakukan secara elektronik. Contohnya itu transaksi jual beli pulsa atau telepon genggam. Mulai dari proses penawaran, pemesanan hingga penyampaian produk yang berbentuk elektronik, semuanya itu dilakukan secara elektronik karena penyampaian barang tersebut itu dilakukan dengan mekanisme upload dan download seperti itu. Contoh perusahaan pure e-commerce itu perusahaan software antivirus Grisoft. Perusahaan ini tuh menyediakan antivirus AVG yang dijual secara online. Nah, dalam pembeliannya itu prosesnya itu dilakukan dengan cara mengunduh master antivirusnya tersebut.
Lalu pembayaran itu dilakukan melalui rekening. Nah, saat kita membeli dengan cara mengunduh, itu mengikuti panduan di webnya. Dan kita bisa menghubungi pihak perusahaannya untuk meminta pengembalian pembayaran. Kemudian kita itu bisa menunggu hingga 30 hari sampai uang pembelian dikembalikan ke rekening kita. Next slide, Mas. Kerangka kerja e-commerce. Menurut Efrem Turban, e-commerce itu melibatkan banyak kegiatan, unit organisasi, dan teknologi. Nah, ada banyak bentuk aplikasi e-commerce itu sendiri. Agar aplikasi ini tuh dapat bisa berjalan dengan baik dan lancar, itu harus didukung oleh informasi, lalu infrastruktur, dan support service tersebut. Nah, ini ada people. People itu berhubungan dengan penjual, pembeli, perantara, karyawan, dan partisipan lainnya yang berhubungan dengan e-commerce. Lalu yang kedua ada public policy, mengenai hukum, kebijakan, dan regulasi mengenai e-commerce itu seperti perlindungan privasi dan perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Nah, ada juga yang marketing dan advertisement. Seperti bisnis lainnya, e-commerce itu membutuhkan dukungan dari pemasaran dan periklanan. Nah, hal ini itu sangat penting bagi jenis e-commerce bisnis to bisnis karena pembeli dan penjual itu tidak dapat bertemu secara langsung. Lalu yang keempat ada support service. Nah, banyak service itu dibutuhkan untuk mendukung e-commerce, berawal dari pembuatan konten lalu sampai pembayaran hingga pengiriman. Dan yang terakhir ada business partnership. Mencakup tentang joint venture, selalu ada exchange dan partnerships, itu sesuatu yang umum dalam e-commerce. Sekian penjelasan dari saya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Gugola dengan NIM 128. Pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu klasifikasi e-commerce. Yang pertama yaitu business to business. Transaksi bisnis antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. Yang kedua yaitu business to consumer, aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Yang ketiga, consumer to business, merupakan model bisnis di mana konsumen menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. Yang keempat yaitu intrabisnis. Intrabisnis e-commerce, ketika pertukaran e-commerce tidak mencakup banyak organisasi, intrabisnis e-commerce juga di mana pihak yang terlibat dengan pertukaran elektronik berasal dari dalam perusahaan bisnis tertentu dengan tertentu. Yang kelima yaitu business to employees, perdagangan elektronik bisnis ke karyawan, menggunakan jaringan intrabisnis yang memungkinkan perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan kepada karyawan mereka. Biasanya perusahaan menggunakan jaringan business to employees untuk mengotomatisasi proses perusahaan terkait karyawan. Portal business to employees harus menarik bagi orang yang menggunakannya. Yang keenam yaitu customer to customer, yaitu pelanggan ke pelanggan, adalah model bisnis yang memungkinkan pelanggan untuk berdagang satu sama lain, seringkali dalam lingkungan online. Bisnis customer to customer adalah jenis model bisnis yang muncul dengan teknologi e-commerce dan ekonomi berbagi. Yang ketujuh yaitu
perdagangan kolaboratif adalah optimalisasi saluran pasokan dan distribusi untuk memanfaatkan ekonomi global dengan menggunakan teknologi baru secara efisien. Dalam perdagangan kolaboratif, organisasi berkoordinasi satu sama lain untuk memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas mereka. Namun, itu juga bisa berarti konsumen mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari satu sama lain, bukan dari perusahaan. Yang terakhir yaitu next. Yang terakhir yaitu government adalah penggunaan perangkat komunikasi teknologi seperti komputer dan internet untuk menyediakan layanan publik kepada warga negara dan orang lain di suatu negara atau wilayah. Next. 5 fitur unik teknologi e-commerce. Yang pertama yaitu ubiquity, artinya e-commerce ini ada di mana-mana yang menggunakan teknologi internet dan web sehingga dapat diakses di mana saja. Yang kedua yaitu convenience and capabilities atau kenyamanan dan kemampuan adalah sebuah perasaan dari konsumen mengenai kesederhanaan dan kemudahan dalam menggunakan dan intuitif sebuah website. Yang ketiga yaitu interaktivitas, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang terakhir yaitu personalisasi, memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Terima kasih. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai konsep utama e-commerce dalam pasar digital. Yang pertama yaitu internet mengurangi asimetri ketimbangan informasi. Nah, ketimbangan informasi digital adalah sebuah kondisi yang ada pada individu dan masyarakat dalam konteks tertentu, tidak memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mendapatkan akses yang efisien terhadap informasi yang bersifat digital. Nah, untuk saat ini menurut saya perkembangan penggunaan akses internet sudah menjadi gaya hidup seluruh lapisan masyarakat, sehingga dari anak kecil sampai orang tua pun sudah memiliki akses internet untuk berkomunikasi secara cepat dan mudah. Terutama memiliki sosial media adalah menjadi suatu kebutuhan yang akan cepat mendapat akses informasi seperti email, Facebook, BBM, Twitter, Line, dan WhatsApp. Namun di sisi lain ada masyarakat yang belum menikmati perkembangan teknologi komunikasi sehingga terjadilah ketimbangan informasi digital. Kemudian yang kedua yaitu pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan biaya menu yang lebih rendah. Jadi menurut saya diskriminasi harga dan kemampuan untuk mengubah harga dengan dinamis harus disesuaikan dengan kondisi pasar. Kemudian yang terakhir, transaksi yang sangat kecil, pasar digital dapat mengurangi atau menambah biaya pergantian. Menurut saya juga kebergantungan pada sifat produk atau layanan yang dijual dan dapat menyebabkan penundaan kepuasan. Bisa di next. Nah, konsep utama e-commerce dalam barang digital. Jadi barang itu barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Pada umumnya itu barang digital biaya marginal untuk memproduksi unit lain atau menghasilkan suatu unit tambahan nyaris tidak ada. Akan tetapi untuk menghasilkan unit yang asli, yang pertama biayanya bisa dibilang relatif tinggi. Bisa di next. Nah, ini kemudian ada model pendapatan e-commerce.
Yang pertama yaitu ada penjualan. Jadi perusahaan itu memperoleh pendapatan dari menjual produk atau layanan di situs web mereka. Kemudian yang kedua yaitu ada biaya iklan. Jadi menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar, kemudian bisa diberikan penawaran. Yang selanjutnya yaitu biaya transaksi. Jadi perusahaan itu mendapatkan pembayaran untuk menyediakan melakukan sebuah transaksi. Dan yang terakhir yaitu biaya berlangganan. Jadi pelanggan itu membayar jumlah yang tetap untuk mendapatkan beberapa jenis layanan. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Mohon maaf sebelumnya, saya izin off cam. Model pendapatan e-commerce. Di sini itu ada dua. Apa itu model pendapatan e-commerce? Revenue model atau pendapatan e-commerce merupakan suatu deskripsi bagaimana perusahaan atau proyek e-commerce dapat menghasilkan revenue atau pendapatan. Model ini paling banyak diterapkan dan dapat dilakukan dalam e-commerce maupun e-business. Nah, di sini itu terdapat dua. Yang pertama, biaya afiliasi. Perusahaan itu menerima komisi untuk merujuk pelanggan ke situs web tertentu. Dalam model ini, bisnis memperoleh pendapatan dengan cara mempromosikan dan menjual produk orang lain. Penjual dan situs e-commerce berkolaborasi untuk mengiklankan dan menjual produk dengan harga rujukan atau persentase pendapatan. Setelah itu, situs web afiliasi akan mengarahkan pengguna ke situs web lainnya sebagai imbalan untuk persentase pendapatan dari hasil penjualan. Jadi, konsepnya adalah pembagian pendapatan dan saling memberikan keuntungan. Berikut merupakan contoh dari program afiliasi marketing yang populer dan terpercaya. Misal yang pertama yaitu Shopee Affiliates Program. Shopee ini menjanjikan komisi sebesar 10% dari penjualan bagi anggota baru dan 2,5% bagi anggota lama. Kemudian yang kedua, terdapat biaya lisensi. Istilah biaya lisensi dapat digunakan dalam beberapa konteks. Yang paling sering digunakan untuk menggambarkan jumlah uang yang dibayarkan kepada suatu entitas untuk hak atau kemampuan tertentu. Biaya lisensi dapat berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh individu atau bisnis kepada lembaga pemerintah untuk mendapatkan hak istimewa, melakukan layanan tertentu atau terlibat dalam lini bisnis tertentu. Biaya lisensi dapat dibayarkan untuk merek dagang, hak cipta, atau paten, antara lain. Terdapat beberapa poin penting dari biaya lisensi. Yang pertama yaitu biaya lisensi pengertiannya adalah uang yang dibayarkan untuk hak atau kemampuan menggunakan properti atau aset, hal-hal yang dapat dilisensikan termasuk perangkat lunak, paten, dan karya berhak cipta. Yang kedua yaitu jenis biaya lainnya termasuk yang diperlukan untuk profesi tertentu seperti ahli kosmetik. Next, klasifikasi model bisnis di e-commerce sendiri itu ada beberapa macamnya. Yang pertama, brokerage. Apa yang dimaksud dengan brokerage? Yaitu pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli. Yang kedua, periklanan, yaitu menggunakan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajarkan mereka melakukan sesuatu. Dari mata seorang konsumen, iklan merupakan suatu sumber informasi atau hanya suatu bentuk hiburan. Sedangkan pandangan sosial iklan adalah suatu bentuk jasa suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, infomediary, merupakan jasa mengumpulkan informasi dan data mengenai seseorang atau sebuah perusahaan, baik untuk membeli atau penjual. Kemudian yang ketiga adalah merchant. Sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi ini termasuk dalam model bisnis digital karena memanfaatkan digital sebagai marketingnya. Untuk yang selanjutnya
Direct model. Pengertian sendiri dari direct model ini yaitu sebuah bentuk penjualan langsung yang tanpa melalui perantara, sehingga perusahaan tersebut atau penjual dapat langsung menjualkan produknya kepada konsumennya. Kemudian selanjutnya adalah affiliate. Hal ini tidak kalah menggiurkan dari bisnis digital yang sebelumnya, yaitu affiliate atau adalah teknik marketing yang memanfaatkan individu atau perusahaan dalam mempromosikan barang atau jasa. Nantinya keuntungan akan didapat dari keberhasilan meningkatkan penjualan dari barang atau jasa yang dipromosikan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu community atau community marketing, merupakan sebuah metode pemasaran yang fokus untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam community marketing, biasanya bisnis akan berinteraksi dengan komunitas yang berisikan individu dengan kegemaran yang sama. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.